Halo, ketemu lagi di obrolan Manji dan Minda. Nah, sekarang kita lagi ada di mana, Yang? La Perouse Beach. La Perouse Beach. La Perouse, pokoknya ini nih tulisannya begini ya. Pokoknya tulisannya begini. Tempat yang pernah dipakai untuk syuting Mission Impossible. Mission Impossible. Yang keberapa ya? Mission Impossible. Pokoknya ini Mission Impossible yang ini nih. Ini tempatnya bagus banget, indah, dan yang paling penting yang jarang didapetin di pantai-pantai di Indonesia adalah bersih. Bersih. Tapi sekarang kita bukan mau ngebahas pantai ini. Ya teman-teman kalau misalnya datang ke Sydney itu harus sempetin diri ke sini. Ngomong-ngomong ya, kalau lagi musim panas begini nih banyak lalat. Terusnya lalatnya itu ngikutin kita. So kita sambil berantem sama lalat. Kita mau ngomongin soal berantem dengan pasangan. Kita maksudnya mau berantem. Kapan terakhir kali kita berantem? Kita udah lama banget nggak berantem. Iya, kita udah lama Tahun banget. ini kita kapan berantem? Kapan nih? Kita berantem sih tapi kecil banget. Bukan berantem mungkin kecil. lebih berbeda pendapat tapi juga nggak apa gimana. Tapi begini, mungkin ada beberapa orang yang Minda waktu itu sama Manju pernah berantem bahkan sampai di sosial media. Itu tahun berapa? Itu tahun 2011 bulan Oktober, aku ingat banget. Dan itu memang kesalahan kami. Bahkan waktu itu kami sampai gagal nikah. Ya mungkin itu adalah ujian pernikahan ya, ujian pernikahan yang mahal banget buat kita berdua. Tahun pertama menikah, tahun kedua kita masih sering berantem ya? Masih. Sering lah. Kalau buat temen-temen yang berpikir bahwa kami itu kok bisa saling menerima pasangannya masing-masing, itu di awal tahun itu sih memang kita masih sering berantem. Masih ada proses penyesuaian gitu. Tapi kan lama-lama kita belajar dari kesalahan, kita mempelajari pasangan kita. Mungkin kita ngerasa bahwa kalau kita berantem capek gitu, dan nggak ada gunanya juga. Mau ngapain coba? Iya. Kan bukan pacaran, masa putus? Kalau pacaran bisa putus, terus bisa nyambung. Terus kalau udah nikah, masa mau cerai? Banyak yang dipikirin gitu. Kalau aku sih biasanya kalau lagi sebelah sama dia, biasanya aku diemin. Kalau aku biasanya suka keluar rumah. Keluar rumah tuh maksudnya ke kantor, kan kantor kan deket juga dari rumah. Jadi kita nggak milih untuk berantem secara perkataan itu sih enggak ya. Dan biasanya kita sama-sama tahu sih, kalau udah begini nih artinya dia lagi nggak suka nih gitu. Terus ada catatannya lagi dari kita ya, belajar dari pengalaman kita yang belajar dari kesalahan. Belajar dari pengalaman dan kesalahan kita itu yang kurang menyenangkan, bahwa kalau lagi berantem ya udah nggak usah ditulis di sosial media, nggak usah curhat di sosial media. Karena apa? Pada saat kita curhat, mungkin akan ada orang-orang yang membela kita, entah membela Minda atau membela saya. Tapi mungkin juga pembelaan itu buta gitu. Maksudnya yang nggak enak itu pada saat nanti kita udah baikan, orang-orang yang belain kita masih tetap sebel sama pasangan kita gitu. Dan jangan pernah berantem depan anak-anak. Iya, jangan pernah berantem depan anak-anak. Dulu kalau misalnya kita berantem, kita langsung kita kunci kamarnya. Atau pas lagi anak-anak nggak ada. Intinya jangan pernah berantem depan anak-anak, karena nggak bagus. Nanti mereka akan tetap mengingat gitu orang tuanya berantem. Walaupun mungkin kita udah baikan, tapi kan tetap memori itu tetap ada di anak-anak. Rekam di anak-anak. Kami berusaha, misalnya pun beda pendapat, tidak di depan anak-anak. Oh iya, satu hal lagi. Jangan pernah berantem sama pasangan pada saat kamu pengen pergi, apalagi naik pesawat gitu berjauhan. Nanti kalau terjadi hal apa-apa, nyesel loh. That's why kalau pas kita lagi berantem terus saya lagi mau pergi keluar kota gitu, saya akan bilang udah nggak usah berantem. Nanti kenapa-napa sama aku, kamu nyesel deh gitu. Jadi itu aja ya intinya ya. Intinya sebenarnya beda pendapat itu adalah hal yang wajar, tapi jangan dipendam-pendam, jangan numpuk-numpuk akhirnya nanti jadi bom waktu. Didiemin aja, dia juga kalau didiemin suka nggak percaya. Kamu. Aku apa kamu? Yang nggak betah didiemin siapa? Kamu. Biasanya yang nyapa duluan siapa? Kamu. Tuh, lihat. Bukan karena nggak betah, tapi karena saya pengen memperbaiki keadaan. Biasanya nyapanya gimana kalau habis didiemin? Nanya makanan. Ya udah, gitu aja obrolan kita kali ini dari La Perouse, atau gimana bacanya? La Perouse Beach atau apapun bacanya. Ini Manji. Jangan lupa senyum. Hari.